Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada pagi minggu yang indah ini untuk sama-sama sekali lagi mengikuti di dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan Yesus sangat baik, Dia sangat luar biasa karena sampai pada hari ini kita masih hidup, kita masih bernapas, semuanya karena kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah saudara, pada pagi minggu yang indah ini saudara, sebelum kita memasuki di dalam ibadah ataupun perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk terlebih dahulu mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini saudara. Nah saudara, mari kita masing-masing datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita datang menghadap hadirat Tuhan. Marilah kita memohon pengampunan di hadapan Tuhan, karena Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni dosa kita jika kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya saudara. Nah mari kita persiapkan hati kita dan mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan pada saat ini. Oh, haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Bapa, kami bersyukur untuk pagi minggu yang indah ini Tuhan. Sekali lagi kasih-Mu memungkinkan kami terus hidup sampai pada hari ini Tuhan. Dan kami menikmati ada begitu banyak perkara-perkara yang baik terjadi di dalam kehidupan kami. Semuanya karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, pada pagi minggu yang indah ini Tuhan, kami mau sama-sama mempersiapkan diri kami untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami layak untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami dasari ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah saudara, mari kita sama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Saudara, marilah kita sama-sama mengambil roti itu. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, marilah kita memakan roti tersebut yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita memakannya bersama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Saudara, mari kita sama-sama mengambil cawan itu. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, marilah kita meminum air daripada cawan tersebut yang melambangkan darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib untuk menyucikan dan menguduskan kita dari setiap dosa kita. Marilah kita meminumnya bersama. Bapa, sekali lagi kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu
atas pengorbananmu yang begitu besar yang telah Engkau lakukan untuk kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami hidup pada hari ini semuanya karena kasih karunia-Mu yang indah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara, sekali lagi kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita mau belajar kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menjadi penuntun di dalam hidup kita, sehingga kita tidak tersandung, sehingga kita tidak terjatuh, tetapi kita akan terus bertumbuh di dalam iman dan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah saudara, pada pagi minggu yang indah ini saudara, saya mau membawa kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-8. Pastikan saudara membawa Alkitab saudara pada pagi hari ini supaya kita sama-sama dapat belajar kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan mulai membacakannya di sini. Tajuk ataupun garis besar di atas adalah mengenai penuhilah panggilan pelayananmu. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menjadi panduan kita bersama pada pagi hari ini adalah merupakan surat Rasul Paulus yang ditulis kepada pribadi yang bernama Timotius. Dan kita tahu bahwa Timotius ini adalah merupakan murid ataupun anak didiknya Paulus, dan dia mengajari Timotius supaya sebagai seorang yang masih muda dia akan setia melayani Tuhan sesuai dengan panggilan yang telah diberikan kepadanya. Nah saudara, pada pagi ini saudara, satu topik firman Tuhan yang saya mau sampaikan secara khusus untuk menjadi pelajaran kita bersama pada pagi hari ini adalah mengenai matlamat hidup seorang Kristen. Matlamat hidup seorang Kristen. Saudara, seseorang yang telah menjadi percaya ataupun juga disebut sebagai seorang Kristen bukan hanya mengeluti agama semata-mata, namun kehidupan kita haruslah digerakkan ke arah matlamat hidup yang sesungguhnya sebagai seorang Kristen.
Dahulu saya sempat berpikir, jika saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, itu sudah cukup bagi saya. Tidak perlulah saya menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain, karena yang terpenting hidup saya sudah diselamatkan. Saudara, sikap ini sangat tidak bertanggung jawab dan menjadikan saya hidup dengan mementingkan diri sendiri. Namun perlakuan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, setelah saya menyadari hal ini, saya mulai mengarahkan hidup saya kepada matlamat hidup Kristen yang sesungguhnya, di mana saya tidak boleh lagi hidup dengan mementingkan diri sendiri, dan berita tentang keselamatan atau Injil Kerajaan Tuhan haruslah diberitakan, haruslah disampaikan kepada semua orang. Saudara, matlamat adalah tentang sebuah tujuan atau sasaran di dalam kehidupan kita. Seorang Kristen yang hidup tanpa tujuan akan sangat merugikan hidupnya. Maka itu kita perlu hidup sebagai gereja yang memiliki tujuan atau sasaran di dalam kehidupan ini. Saudara, berapa ramai di antara kita hari ini yang tahu akan matlamat hidupnya di dalam Tuhan? Saya percaya rata-rata kita akan mengatakan, matlamat hidup saya di dalam Tuhan adalah untuk diselamatkan dan masuk surga. Saudara, surga sememangnya menjadi tujuan di dalam hidup kita yang percaya kepada nama Yesus. Namun sebelum Tuhan memanggil kita kembali ke pangkuannya, hidup kekristenan kita haruslah menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, sebelum Tuhan memanggil kita kembali ke dalam kerajaannya, masih ada banyak perkara penting yang perlu gereja lakukan di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah matlamat hidup kekristenan kita semasa kita masih ada di dunia pada hari ini? Apakah matlamat hidup kekristenan kita semasa kita masih ada di dunia hari ini? Saudara, Tuhan mau kita mempelajarinya supaya kita bukan hanya memikirkan tentang surga sahaja, tetapi kita juga tahu apa yang harus dilakukan pada hari ini sebelum kita kembali ke surga atau sebelum kita kembali ke pangkuan Bapa kita yang di surga. Saudara, beberapa hal yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini akan menjadi panduan kita bersama pada hari ini, saudara, tentang matlamat hidup kekristenan kita semasa kita masih ada di dunia hari ini, saudara. Hal yang pertama, jikalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca bersama sebentar tadi, saudara, yang pertama itu adalah memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Ya, saudara, matlamat hidup kekristenan kita di dunia yang pertama itu adalah memberitakan Injil Kerajaan Tuhan.
Injil Kerajaan Tuhan mengandung janji Allah yang membawa keselamatan untuk semua orang. Maka itu Rasul Paulus sangat menekankan supaya Injil Kerajaan Tuhan yang kita imani hari ini, yang kita percayai hari ini, diberitakan atau disampaikan kepada semua orang. Saudara, Tuhan Yesus melakukan hal ini seumur hidupnya semasa dia berada di bumi ini, saudara. Yesus pergi ke kota-kota, Yesus pergi ke desa-desa, bahkan di tempat-tempat yang jauh untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Matius 4 ayat yang ke-23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara, sikap ini haruslah menjadi amalan di dalam hidup kekristenan kita. Kita mungkin sudah terlalu banyak berbicara atau berkata-kata tentang coronavirus, namun kita lupa untuk mengatakan hal yang terpenting dan yang sepatutnya menjadi tujuan atau matlamat di dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini kita memiliki berbagai-bagai cara untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Tidak kiralah apapun caranya, yang terpenting Injil haruslah disampaikan. Sama ada mereka yang mendengarkan Injil tersebut ingin menerima Yesus ataupun tidak, itu adalah pilihan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, tahun yang lepas saya ada memberitakan Injil kepada seseorang. Di akhir daripada perkongsian itu, pribadi tersebut belum lagi terbuka hatinya untuk mau menerima Yesus pada saat itu. Dan saya hanya berdoa untuk pribadi itu dan berkata kepadanya, terima kasih untuk waktu yang sudah engkau berikan. Selang beberapa waktu kemudian, saya masih tidak mendengar apa-apa berita daripada pribadi tersebut. Namun puji Tuhan, beberapa bulan yang lepas, ibunya berkata di dalam telepon dan memberitahu kepada saya di mana anak itu telah pun menerima Yesus secara pribadi di dalam hidupnya. Saudara, hati saya sangat bersukacita dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Nah, saudara, pada waktu kita memberitakan Injil kepada orang lain, hal ini tidaklah memastikan orang itu akan langsung percaya dan menerima Yesus pada waktu itu juga. Kadangkala ianya akan mengambil waktu yang lama, namun tetaplah bersabar dan teruslah berdoa, karena hal itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Saudara, hal yang menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita adalah beritakanlah firman atau Injil Kerajaan Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baiknya. Dan itulah peringatan yang diberikan oleh Paulus. Saudara, tanggung jawab kita bukanlah memastikan orang menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi tanggung jawab kita adalah menyampaikan pesan itu kepada orang-orang yang kita temukan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, jadi saudara, matlamat hidup kekristenan kita di dunia yang pertama itu adalah apa? Memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Jadilah orang percaya, jadilah orang Kristen yang memiliki kasih terhadap orang lain. Jika saudara mengatakan saudara mengasihi sahabat saudara, jikalau saudara mengatakan saudara mengasihi teman-teman saudara, apakah tindakan yang seharusnya saudara ambil? Ya, saya percaya jikalau saudara mengasihi teman-teman saudara, maka saudara harus memberitahu tentang Yesus di dalam kehidupan mereka.
Amin, saudara. Hal yang kedua, matlamat kekristenan kita semasa kita ada di dunia pada hari ini, saudara, menurut petikan firman Tuhan yang kita pelajari sebentar tadi, hal yang kedua itu adalah memperbetulkan apa yang salah. Selain daripada memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, memperbetulkan apa yang salah juga harus menjadi matlamat di dalam kehidupan kita. Orang percaya tidak boleh terus hidup berkompromi dengan hal-hal yang berdosa, karena hal itu akan berakibat buruk di dalam hidupnya. Saudara, memang benar tidak ada seorang pun manusia yang sempurna, namun kita masih boleh membuat pilihan dalam melakukan apa yang baik dan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Saudara, apa saja perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan haruslah dihentikan. Setiap orang harus bertobat daripada hal itu dan berusaha untuk menjalani hidup yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk menegur Raja Daud ketika Daud jatuh di dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Dengan beraninya ia menegur Daud karena dosa perzinahan dan pembunuhan yang telah dilakukan Daud secara sembunyi-sembunyi. Alkitab berkata, ketika Daud menyadari hal itu, ia menyesali dan bertobat dari apa yang telah dilakukannya. Dan firman Tuhan berkata di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-16, lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Daud begitu menyesali akan perbuatan salah, perbuatan dosa yang telah ia lakukannya, saudara, dan dia mengambil keputusan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Dan ketika Daud bertobat dan menyesali akan dosanya, Tuhan memulihkan kembali keadaan hidupnya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pada waktu hidup kita ditegur dari apapun kesalahan yang telah kita lakukan, dan seketika itu juga kita mau bertobat daripada perbuatan tersebut, maka pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan akan menyelamatkan hidupmu dari maut. Firman Tuhan menyatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara, marilah kita hidup sebagai gereja yang berani untuk memperbetulkan apa yang salah di dalam kehidupan kita, dan janganlah sesekali berkompromi dengan hal-hal yang berdosa di hadapan Allah. Tetapi belajarlah untuk mengakui setiap dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, inilah janji Tuhan untuk setiap gereja yang percaya kepadanya, yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyucikan kita dari kejahatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, matlamat hidup kekristenan kita semasa kita ada di dunia pada hari ini, yang kedua itu adalah memperbetulkan apa yang salah. Sebelum saudara memperbetulkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kehidupan orang lain, pertama-tama perbetulkan terlebih dahulu kesalahan yang ada
di dalam kehidupan kita. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan belajar untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, saudara. Perkara yang ketiga yang akan menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, matlamat hidup kekristenan kita semasa kita ada di dunia pada hari ini, saudara. Perkara yang ketiga itu adalah belajar menguasai diri dengan baik. Saudara, setiap kita yang percaya pada hari ini haruslah belajar untuk menguasai dirinya dengan baik di hadapan Tuhan. Penguasaan diri adalah salah satu daripada 9 buah roh yang perlu ada di dalam kehidupan gereja hari ini. Kegagalan umat Tuhan dalam memiliki penguasaan diri yang baik boleh saja menjadi batu sandungan bagi orang lain. Firman Tuhan sangat mendorong kita untuk memiliki penguasaan diri yang baik. Tujuannya adalah supaya hidup kita boleh jadi contoh dan teladan yang baik kepada orang lain. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan berkata kepadanya, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Saudara, ini adalah nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius pada ketika itu, saudara. Ya, dia menyarankan ataupun menasihati Timotius supaya dia menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, saudara, jika kita hidup dengan penguasaan diri yang baik, maka kita tidak akan lagi menuruti keinginan daging, menuruti keinginan mata, maupun hawa nafsu yang jahat, melainkan kita akan tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Saudara, penguasaan diri memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan gereja Tuhan hari ini. Maka itu, gereja perlu menjadikan hal ini sebagai salah satu matlamat di dalam hidupnya. Tanpa penguasaan diri yang baik, adalah mustahil hidup kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Saudara, ini adalah pesan dan peringatan yang sangat penting untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita, saudara, yaitu belajar menguasai diri di dalam segala hal. Saya percaya saudara akan menjadi pelayan Tuhan yang baik, saudara akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa dan dipakai Tuhan dengan dahsyat jikalau saudara hidup sebagai seorang Kristen yang memiliki penguasaan diri yang baik di dalam hidupmu. Saudara, hal yang keempat yang menjadi matlamat hidup kekristenan kita di dunia pada hari ini, saudara, menurut firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, yang keempat itu adalah menunaikan tugas pelayanan. Saudara, menunaikan tugas pelayanan. Setiap kita dipercayakan Tuhan dengan berbagai-bagai karunia dan juga pelayanan. Dan setiap kita dipanggil Tuhan untuk melayaninya sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita pasti memiliki karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun yang terpenting di dalam semua itu bukanlah tentang apa karunia yang kita miliki, melainkan kesetiaan kita dalam menunaikan tugas pelayanan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat yang ke-7, "Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar." Saudara, melayani Tuhan haruslah
menjadi tujuan di dalam kehidupan kita hari ini. Karena Tuhan tidak menyelamatkan kita hanya untuk menjadi seorang penonton, tetapi juga menjadi sebahagian dari rakan sekerjanya di dalam pelayanan. Rasul Paulus menyatakan di dalam suratnya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang bangunan Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Saudara, setiap kita memiliki peranan masing-masing di dalam tubuh Kristus. Namun Rasul Paulus menyatakan setiap orang akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ini bermakna ketika saudara mau melayani Tuhan, maka saudara akan menerima upah yang disediakan Allah di dalam hidupmu. Namun mereka yang tidak menunaikan tugas pelayanannya, hidupnya tidak akan menerima apa-apa daripada Tuhan. Saudara, sekecil apapun pelayananmu hari ini, tunaikanlah tugas pelayananmu itu dengan setia. Karena Rasul Paulus menyatakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saudara, setiap kita yang melayani Tuhan pada hari ini, yang mau memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan berjanji memberikan upah kepada kita pada waktunya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat itu adalah menunaikan tugas pelayanan kita. Ya, jadi apapun pelayananmu pada hari ini, ya, jangan katakan, oh saya tidak suka pelayanan ini bukan pelayanan yang sesuai untuk saya. Ya, yang Tuhan ingin lihat adalah kesetiaan kita menunaikan tugas pelayanan kita di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini saya mungkin tidak berkhotbah di mimbar gereja, tetapi hal itu tidak menghalangi saya untuk berkhotbah di mana-mana. Sekalipun saya berada di rumah pada hari ini, saya tetap menunaikan tugas pelayanan saya di hadapan Tuhan. Karena saya tahu itu adalah panggilan Tuhan yang khusus atas kehidupan saya. Demikianlah juga dengan kehidupan saudara. Apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara, lakukanlah itu, tunaikanlah itu dengan sepenuh kesetiaan hatimu di hadapan Tuhan. Hal yang kelima yang menjadi matlamat hidup kita sebagai seorang Kristen semasa kita ada di dunia ini, saudara, adalah apa? Mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, saudara, mengakhiri pertandingan dengan baik. Dari semua yang kita pelajari hari ini, poin yang kelima adalah sangat penting. Karena apa, saudara? Karena tidak ada artinya kita menjadi seorang yang percaya, menjadi seorang Kristen pada hari ini, jika kita tidak mencapai garis akhir. Saudara, bagaimana hidup kekristenan kita akan mencapai garis akhir? Rasul Paulus menyatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini sangat jelas bagaimana hidup kekristenan kita dapat mencapai garis akhir. Satu-satunya cara kita dapat mencapai garis akhir adalah dengan memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sampai pada saat Dia memanggil kita ataupun membawa kita kembali ke pangkuannya, saudara. Seseorang yang menjadi murtad atau mengikuti kepercayaan yang lain dengan meninggalkan imannya terhadap Tuhan Yesus tidak akan mencapai garis akhir di hidupnya. Maka itu orang percaya haruslah sungguh-sungguh
memelihara imannya di hadapan Tuhan. Janganlah sesekali meninggalkan imanmu karena cintamu terhadap seseorang, dan janganlah meninggalkan imanmu karena uang, harta benda, kuasa, dan sebagainya. Dan janganlah juga mengikuti ajaran-ajaran yang tidak jelas ataupun ajaran-ajaran yang salah dan ajaran yang bukan berasal daripada Tuhan. Tetapi jadikanlah fokus untuk mengakhiri pertandingan dengan baik itu sebagai satu sasaran di dalam kehidupan saudara. Ya, karena tidak ada gunanya kita melayani Tuhan dengan luar biasa pada hari ini, dengan begitu dahsyat pada hari ini, tetapi di pertengahan jalan kita give up, kita putus asa, dan kita berhenti untuk mempercayai Yesus di dalam hidup kita. Saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara, firman Tuhan berkata, siapa saja yang mencapai garis akhir di hidupnya dengan setia memelihara iman akan menerima upah yang disediakan Allah baginya. Maka itu janganlah pernah putus asa dalam mengikuti Yesus. Kerjakanlah imanmu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah firman-Nya, hiduplah takut akan Allah, karena semua perbuatan ini akan memimpin kehidupan saudara untuk mencapai garis akhir. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, mengakhiri pertandingan yang baik harus menjadi fokus, menjadi sasaran dalam hidup kita di dunia pada hari ini. Karena hanya jika saudara dapat mengakhiri pertandingan dengan baik, maka saudara akan dapat menikmati surga di dalam hidup saudara. Jika saudara tidak mengakhiri pertandingan dengan baik, maka saudara akan gagal. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 5 hal, ada 5 perkara yang menjadi matlamat hidup kekristenan kita semasa kita masih ada di dunia pada hari ini. Ya, jangan terus saja berpikir tentang surga. Ya, surga itu memang menjadi tujuan hidup kita pada akhirnya saudara. Tetapi sebelum kita pergi ke sana, ada beberapa hal yang perlu menjadi matlamat di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Ya, saudara, temukan siapa saja di dalam hidupmu dan beritakanlah Injil Kerajaan Tuhan kepadanya. Sama ada orang itu percaya ataupun tidak, itu bukannya urusan saudara, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Tetapi tanggung jawab kita adalah menyampaikan pesan Tuhan, Injil Kerajaan Tuhan itu kepada mereka. Hal yang kedua, memperbetulkan apa yang salah. Saudara, mulailah memperbetulkan apa yang salah dari dalam diri kita. Ya, jangan hanya melihat kesalahan di dalam kehidupan orang lain, ya, tetapi mulakan hal itu dari dalam diri kita, ya, supaya kita boleh melihat dengan jelas, ya, apa yang salah dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, belajar menguasai diri dengan baik. Ya, saudara, kita tidak boleh jadi saksi Kristus yang setia, yang menjadi berkat bagi orang lain jika kita tidak punya penguasaan diri yang baik, saudara. Maka itu firman Tuhan sangat menekankan kita supaya menjadi orang Kristen yang memiliki penguasaan diri yang baik. Ya, bukankah itu merupakan salah satu daripada 9 buah roh yang perlu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Hal yang keempat, menunaikan tugas pelayanan kita. Saudara, jangan katakan, oh ini pelayanan saya tidak suka, ini tidak sesuai dengan saya, dan sebagainya. Ya, saudara, tunaikan tugas pelayananmu. Ya, karena
firman Tuhan katakan yang menyiram ataupun yang menanam, ya, masing-masing akan menerima upahnya. Ya, maksudnya pelayanan kecil ataupun pelayanan besar, setiap orang akan menerima upah daripada Tuhan. Tetapi orang yang tidak melaksanakan, ya, pelayanannya saudara, tidak akan menerima apa-apa. Maka itu kita harus, ya, menjadikan tujuan menunaikan tugas pelayanan ini sebagai salah satu sasaran di dalam kehidupan kita pada hari ini. Hal yang kelima yang terpenting yang saya katakan sebentar tadi adalah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadilah orang Kristen yang tetap setia dan beriman kepada Tuhan sampai pada saat Tuhan memanggil kehidupan saudara. Saya masih teringat tentang seorang hamba Tuhan yang juga merupakan rekan sepelayanan saya, tetapi dia melayani di bahagian departemen yang lain saudara, dengan bahasa yang berbeza. Ya, saya masih teringat bagaimana hamba Tuhan ini saat sebelum Tuhan memanggil dia masih sempat menyiapkan khotbahnya untuk dikhotbahkan pada hari Minggu yang berikutnya saudara. Ya, tetapi khotbah itu tidak sempat disampaikan karena Tuhan sudah memanggil dia terlebih dahulu untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga. Namun satu hal yang saya pelajari daripada hamba Tuhan ini, saat-saat maut, ya, menghampiri hidupnya, dia masih taat, dia masih setia untuk mempersiapkan dirinya dan mengkongsikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah dengan kehidupan kita pada hari ini. Ya, marilah kita mengakhiri pertandingan dengan baik, dengan setia memelihara iman kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau akhiri dengan sebuah kesimpulan yang akan menjadi renungan kita bersama pada minggu ini saudara. Surga adalah menjadi tujuan akhir di dalam kehidupan kita. Namun sebelum Tuhan memanggil kita kembali ke pangkuannya, kerjakanlah apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita di dunia hari ini. Sekurang-kurangnya di masa hidupmu, kita ada memenangkan orang-orang bagi Tuhan Yesus. Dan kita juga ada memuridkan orang-orang untuk menjadi saksi Kristus di mana-mana. Saudara, inilah yang menjadi matlamat kehidupan kita semasa kita ada di dunia pada hari ini saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah yang sedang bermain di dalam pemikiran setiap kita pada pagi minggu ini saudara. Tapi firman Tuhan cukup jelas menyatakan kepada kita, ya, sebelum kita kembali ke pangkuan Bapa, ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan di masa hidup kita pada hari ini. Saudara, seberapa ramai di antara kita pada hari ini yang mau mengerjakan matlamat hidupnya sebagai seorang Kristen? Jikalau saudara terdorong untuk menjadi salah seorang yang engkau katakan di dalam hatimu, Tuhan pakai hidup saya, pakai saya untuk jadi berkat bagi orang lain, ya, angkat tangan saudara. Dimanapun saudara berada pada hari ini, sama ada saudara berada di rumah atau dimanapun, ya, saya mau berdoa buat saudara. Dan saya percaya melalui lawatan Tuhan yang khusus di dalam hatimu, ada perkara-perkara baru yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan saya akan berdoa buat saudara pada saat ini. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menjelaskan kepada kami tentang matlamat hidup seorang Kristen semasa kami ada di dunia pada hari ini Tuhan. Maka itu Bapa, saya berdoa untuk setiap daripada anak-anak-Mu yang hari ini mungkin terdorong hatinya untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Bapa, saya berdoa agar Engkau mengurapi hidup mereka pada saat ini Bapa. Engkau memenuhi hidup mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya mereka
akan terus bertumbuh di dalam iman mereka di hadapan-Mu, dan mereka akan menjadi saksi Kristus yang setia, dan orang-orang akan mendengar perkabaran Injil yang mereka sampaikan tentang Yesus Kristus di mana-mana pada hari ini. Saya berdoa supaya hikmat dan kebijaksanaan, pengurapan daripada Tuhan akan menyertai di dalam setiap kehidupan mereka. Dan ketika mereka bersaksi, orang-orang akan terdorong untuk menerima Yesus. Orang-orang akan datang kepada Yesus karena kesaksian yang mereka sampaikan pada hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amen. Haleluya. Jemaat, terima kasih karena bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, saudara, sebelum kita menutupi ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan dan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini ya kita hanya perlu transfer secara online ya mengenai pemberian persembahan dan persepuluhan kita, dan kita boleh melakukan itu bersama-sama pada pagi minggu yang indah ini, saudara. Ya, saya berdoa untuk persembahan dan pemberian persepuluhan kita. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami mau membawa setiap daripada persembahan dan persepuluhan kami kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikannya maupun yang tidak sempat memberi. Engkau kembalikan dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam hidup kami Bapa. Jangan biarkan ada kekurangan di antara kami, tetapi biarlah kekayaan dan kemurahan-Mu menyertai di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi kita bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Semoga kasih karunia Tuhan akan terus menyertai kita bersama-sama. Haleluya. Sampai bertemu lagi.